tayangan-tayangan yang berdurasi pendek. Ingat penggunaan kamera Nikon apabila kita ingin. Tapi ingat satu hal yang penting, kamera Nikon D300 tidak bisa merekam video. Oke guys, teman-teman sekalian, hari ini saya akan mereview tentang kamera Nikon yang layak untuk dipakai bagi pemula. Perlu kita ketahui bahwasanya baik fotografi ataupun pengambilan video, kamera Nikon cukup recommended. Akan tetapi ada beberapa hal-hal yang harus kita pahami, khususnya bagi pemula yang ingin membeli kamera Nikon bekas. Saya akan memberikan tips bagaimana cara membeli kamera Nikon bekas. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Jika Anda ingin membeli kamera Nikon, yang pertama Anda harus tahu dulu kebutuhan yang akan Anda gunakan sebagai apa. Jika Anda seorang pemula, Anda ingin hobi mengambil gambar ataupun landscape pegunungan, satwa, flora dan fauna ataupun lainnya, pastikan bidang hobi Anda berkaitan dengan fotografi. Nah, Anda bisa memilih banyak model kamera Nikon bekas yang memang sudah teruji, baik dari sisi pengambilan gambarnya ataupun bagaimana tingkat kejernihannya. Nah, di kamera Nikon ini untuk mengambil objek di bidang permukaan, mengambil foto tentang bunga, serangga dan lainnya, itu memerlukan bantuan lensa khusus. Nah, biasanya Nikon yang kita beli bekas bisa kita peroleh dengan tambahan lensa ataupun lensa standarnya, yaitu lensa kit, memang lensa bawaan dari kamera Nikon. Nah, saya memiliki beberapa contoh kamera. Nah, yang saya pakai ini adalah kamera Nikon seri 3200 dengan lensa tele untuk mengambil objek yang jauh. Nah, jika kalian membeli kamera Nikon bekas, yang pertama kalian harus perhatikan adalah shutter count. Nah, shutter count itu berapa banyak penggunaan jepretan yang ada di shutter count ini harus diperhatikan. Nah, kalian boleh bertanya kepada orang yang ingin menjual kamera, tanya kepada penjual, sudah berapa banyak shutter count-nya yang digunakan. Nah, apabila kalian sudah mendapatkannya, tentu kalian bisa melihat bagaimana kemampuan shutter count apabila masih bagus. Saya akan tuliskan nanti di bawah syarat-syarat shutter count dan cara melihat shutter count di laptop. Nah, saya akan menunjukkan nanti caranya. उठ गए गवाडों यार पहाड़ की दरिया, उठ गए
गवाटो यार पाल की करिए. Shutter count ini menjadi penting karena di dalam kamera Nikon, shutter count ini memiliki daya ataupun berapa banyak jepretan yang sudah digunakan. Nah, shutter count ini apabila sudah melebihi batasnya, ia akan lemah dayanya atau bisa kemungkinan rusak. Nah, itu wajib kalian tanyakan. Nah, yang kedua, kamera Nikon ini salah satu yang ada pada kamera ini adalah layar LCD. Ya, layar LCD ini sering mengalami vignette atau sejenis pengkaburan LCD yang memang disebabkan oleh tingkat pencahayaan atau temperatur dari pemakaian kamera ini yang cukup lama. Panas yang maksimal menyebabkan layar LCD cepat rusak. Yang kedua, tindihan-tindihan benda yang berada di atas bisa membuat layar LCD mengalami vignette. Vignette itu pengkaburan. Kamera Nikon 3200. Kami memakai 3 jenis kamera merek Nikon dan 2 kamera camcorder merek Sony. Tentunya akan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan apa yang kami inginkan. Misalnya dengan kamera tele kita bisa mengambil objek yang jauh. Nah, kamera Nikon ini bisa juga merekam. Nah, merekam beberapa video-video pendek ataupun tayangan-tayangan yang berdurasi pendek. Ingat, penggunaan kamera Nikon apabila kita ingin menggunakannya sebagai merekam atau merekod video itu tidak boleh sampai terlalu lama. Saya akan tuliskan nanti batasan waktu berapa maksimal penggunaan perekaman di kamera Nikon. Kamera Nikon ini pastinya apabila kita gunakan untuk merekam video itu akan banyak menyedot kapasitas muatan baterai. Nah, jadi tentunya akan berdampak ke situ dan bisa menjadi panas, cepat panas. Nah, untuk itu kita harus lihat kebutuhannya apa. Nah, di samping Nikon yang 3200, Nikon yang ada di hadapan saya yang dipakai untuk merekam itu berjenis 5100. Nah, 5100 cukup baik untuk mengambil objek foto maupun merekam video. Nah, semua tergantung kita. Nah, satu hal yang mungkin menjadi info yang penting, ini adalah kamera Nikon D300. D300 ini adalah kamera Nikon yang cukup lama. Ada mungkin sekitar 13 tahun yang lalu ini diproduksi. Tapi fotografer senior terkadang masih menggunakan ini. Artinya D300 punya kualitas yang bagus, berstandar semi pro untuk kalangan profesional fotografer. Nah, kamera Nikon D300 mampu mengambil objek gambar yang bergerak. Jadi sangat pro kepada kebutuhan-kebutuhan seperti pengambilan foto olahraga, satwa, dan lain-lainnya. Tapi ingat satu hal yang penting, kamera Nikon D300 tidak bisa merekam video karena dia memang profesional di bidang fotografi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada niat untuk membeli kamera, maka yang penting sebagai tips yang ingin saya sampaikan adalah kita bisa melihat kebutuhan kita sebagai apa. Dan ingat, apabila kita melihat LCD-nya vignette itu menjadi hal yang biasa pada Nikon ya. Jangan langsung panik, jangan kita, oh bagaimana ini, jangan.
Apalagi kita membelinya bekas. Kalau kita membelinya bekas itu biasa. Biasanya kalau LCD ini bisa diganti kok, bisa diganti. Kita bisa ganti dengan yang baru. Nah, kalau untuk body, namanya juga kamera bekas, itu mungkin body lecet karena pemakaian tuh biasa, tetapi tidak merusak hasil jepretannya. Itu yang penting. Nah, karena kamera Nikon D300 ini apabila dicari baru juga tidak ada. Jarang kita jumpai kamera Nikon D300 baru, jarang.